Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Argyo. Kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan materi mengenai mobilitas penduduk, sosiologi kependudukan. Kelompok kami terdiri dari Ima Fitri, kemudian ada Muhammad Rinaldi, dan saya sendiri Nabil Muhyar. Untuk mengawali presentasi, saya akan coba menjelaskan apa itu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan sekelompok orang atau penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jangka waktu sementara atau menetap di tempat yang baru. Biasanya mobilitas penduduk merupakan gejala alamiah yang terjadi sebagai respon manusia terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk diantaranya adalah seperti ekonomi, politik, pendidikan, keamanan, bencana alam, dan masalah sosial lainnya. Kemudian mobilitas penduduk itu dibagi menjadi dua jenis, ada permanen dan non-permanen. Yang permanen juga diturunkan menjadi internasional dan nasional. Untuk mobilitas permanen sendiri itu adalah gerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap dalam jangka waktu yang lama. Mobilitas permanen disebut juga migrasi. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Jenis migrasi internasional kembali dibagi menjadi 3. Ada imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari negara lain yang bertujuan untuk tinggal di negara tujuan. Kemudian ada emigrasi, itu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap juga. Dan remigrasi adalah kembalinya seseorang yang melakukan migrasi tadi ke negara asalnya setelah pindah dan menetap di negara tujuan. Kemudian yang migrasi permanen yang nasional itu adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Jenis migrasi nasional ini dibagi menjadi 3, ada transmigrasi, urbanisasi, dan ruralisasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah yang padat menuju ke wilayah yang jarang penduduk, atau bisa dibilang dari desa ke kota. Kalau urbanisasi itu kebalikannya, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Terus yang ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota besar ke kota kecil atau desa. Hal ini biasanya terjadi karena ketatnya persaingan kerja di kota besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah mobilitas non permanen. Pengertian dari mobilitas non permanen adalah gerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat sementara atau tidak menetap dalam waktu yang lama. Berdasarkan waktu dan tujuan, mobilitas non permanen dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu komutasi. Komutasi adalah bentuk mobilitas penduduk non permanen secara bolak-balik atau pulang pergi tanpa menginap ke tempat yang dituju karena waktu yang dibutuhkan kurang dari 24 jam. Contoh, seorang pelajar mahasiswa UNS yang tinggal di Karanganyar yang tidak menempati kos, ketika ingin kuliah mereka akan melakukan kegiatan pulang pergi tanpa menetap karena kegiatan yang dia lakukan di kota tersebut, di UNS tersebut tidak dalam jangka waktu 24 jam gitu. Terus selanjutnya ada sirkulasi. Sirkulasi adalah jenis mobilitas penduduk non permanen tetapi menginap secara sementara ke tempat yang dituju. Contohnya itu ketika kita melakukan pulang kampung ketika libur lebaran dan menetap di sana selama beberapa minggu. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab mobilitas. Yang pertama ada keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi ini bisa menjadi faktor terjadinya mobilitas sosial. Ekonomi ini menjadi faktor terbesar terjadinya mobilitas penduduk. Sebagai contoh, seseorang yang kekurangan lapangan pekerjaan di daerahnya akan bermobilitas ke tempat yang menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan yang menjanjikan di daerah lain. Kemudian yang kedua ada faktor individu. Faktor individu ini di sini kaitannya dengan kualitas individu itu sendiri. Kualitas ini dapat dilihat dari mungkin segi tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan individu itu sendiri.
Ini masih ada hubungannya dengan faktor penyebab yang pertama. Seseorang akan lebih mudah mendapat pekerjaan jika ia mempunyai kualitas. Contohnya, orang yang tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki keterampilan akan bermobilitas untuk mencari lapangan pekerjaan yang dapat menerimanya, seperti pelayan atau penjaga toko. Dan seseorang yang memiliki kualitas yang tinggi, memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki keterampilan akan bermobilitas untuk meningkatkan kualitas dirinya ke tempat yang lebih berkualitas. Kemudian yang ketiga ada faktor sosial. Maksudnya seseorang dapat bermobilitas karena adanya faktor-faktor yang ditujukan melalui proses interaksi, seperti melalui proses asosiatif dan disosiatif. Sebagai contoh, seseorang dapat bermobilitas karena dalam suatu daerah yang dia tinggali terdapat suatu tekanan atau diskriminasi terhadap agama atau suku. Dan ia memilih bermobilitas ke tempat di mana ia akan memiliki kesamaan serta perasaan saling memiliki satu sama lain. Kemudian yang keempat ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini erat kaitannya dengan aspek internal dari individu itu sendiri, seperti rasa nyaman dan kesejahteraan individu. Faktor psikologis ini masih ada hubungannya dengan faktor sosial, seperti contoh, seseorang yang mendapat perilaku kurang baik dari lingkungannya kemudian akan mengakibatkan rasa tidak nyaman, maka ia akan bermobilitas ke tempat yang membuat ia nyaman. Kemudian faktor transportasi. Tersedianya transportasi yang ada semakin mudah dan lengkap akan semakin mempermudah akses masyarakat untuk bekerja dan bersekolah. Masyarakat desa dapat mengakses transportasi ke kota dengan biaya yang lebih murah. Kemudian terakhir ada faktor alam. Faktor alam ini seperti terjadinya gempa bumi, banjir, wabah penyakit, dan lain sebagainya yang mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas karena rumahnya terkena dampak dari bencana tersebut atau adanya kekhawatiran akan potensi bencana-bencana di daerahnya. Oke, selanjutnya adalah dampak. Dampak di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Di dampak positif yang pertama itu ada meningkatnya status sosial ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan gaji yang diberikan di daerah itu kan berbeda-beda. Penduduk desa yang memiliki penghasilan yang relatif kecil biasanya melakukan mobilitas ke kota untuk mencari pekerjaan di sana demi mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antara penduduk desa dan kota. Dengan adanya mobilitas penduduk yang dilakukan masyarakat desa ke kota demi mendapatkan penghasilan yang lebih besar ketimbang di desa, hal tersebut dapat mengurangi kesenjangan antara penduduk desa dan kota. Terus selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama ada terbatasnya ketersediaan tempat kerja di kota. Hal ini dikarenakan penduduk desa melakukan mobilitas ke kota mengakibatkan banyak orang yang mencari pekerjaan di kota. Hal tersebut membuat terbatasnya ketersediaan tempat kerja dan melonjaknya angka pengangguran di kota. Yang kedua, memperbanyak pemukiman kumuh. Berkembangnya sektor informal di perkotaan menyebabkan banyak pekerja yang berupaya hidup hemat dan memilih tinggal di lingkungan kumuh. Lingkungan kumuh di perkotaan memiliki dampak yang buruk seperti terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan di kota. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari yang tadi telah disampaikan, mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan jangka waktu sementara atau menetap. Terjadinya mobilitas penduduk dapat disebabkan oleh beberapa faktor serta menyebabkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitar. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait mobilitas penduduk. Sebelum saya mengakhiri, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun sikap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.